Dan selanjutnya pemirsa kita juga akan menyimak beberapa market highlight. Pemirsa selain informasi soal Goto tadi ada dolar dan juga rupiah yang menjadi perhatian ini karena sudah tembus di 16.300 level terendah sejak April 2020. Kemudian pemirsa RUPS Selasa setujui usulan buyback saham dan pengunduran diri salah satu pendiri dari Goto. Dan sahamnya kemarin pemirsa tergerus 5%. Kemudian ada Prajogo Pangestu yang tambah kepemilikan saham brand ditutup menguat hampir 10% pada perdagangan Selasa kemarin. Dari market highlight pemirsa kita akan beralih untuk melihat beberapa agenda ekonomi. Di antaranya pemirsa indeks harga konsumen dari Amerika Serikat atau data inflasi dari Amerika Serikat, produk domestik bruto dari Inggris, neraca perdagangan dari Inggris, indeks harga konsumen dari Jerman, indeks harga konsumen dari China, dan tingkat pengangguran dari Korea Selatan, serta indeks kepercayaan konsumen dari Indonesia, dan indeks harga konsumen Selandia Baru, dan juga beberapa informasi lainnya pemirsa ya. Indeks harga konsumen dari India dan jumlah kedatangan pengunjung di Selandia Baru. Kemudian pemirsa kita beralih ke agenda emiten dari dalam negeri pemirsa ada EMTK rapat umum pemegang saham, GDST rapat umum pemegang saham, kemudian ada Beton juga akan melangsungkan RUPS dan beberapa agenda emiten lainnya seperti Pakuwon juga akan melangsungkan RUPS serta ada KUM dividen tunai pemirsa dan DPS dividen tunai dan pembayaran dividen tunai. Kita beralih ke update dari Bursa Asia pada pagi hari ini yang mungkin akan menjadi cerminan juga pembukaan perdagangan di sesi pertama pada hari Rabu ini pemirsa, di mana Nikkei Jepang. Ya pemirsa kita masih menantikan update dari Bursa Asia, tapi sebelum itu kami akan menyapa terlebih dahulu narasumber yang sudah join bersama kami melalui video conference. Ada Bapak Muhammad Thorik Fadila, analis dari stocknow.id. Pak Thorik, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prisa. Terima kasih untuk waktunya pada pagi hari ini Pak Thorik. Kita langsung akan mencermati beberapa sentimen begitu ya. Yang paling menjadi perhatian adalah soal inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis malam ini. Kemudian juga pertemuan dari The Fed juga bersamaan ya malam hari ini. Dan ada ketidakpastian politik dari Eropa. Sejauh mana akan mempengaruhi bursa Asia dan juga Indonesia yang saat ini memang IHSG-nya sudah lesu. Oke, baik. Kalau misalkan kita lihat memang secara data ekonomi ya dari Amerika Serikat yaitu The Fed, bagaimana sih inflasi dari Amerika Serikat ke depannya? Memang kalau misalkan kita lihat data ini juga bisa dikatakan cukup positif ya, karena inflasi juga bisa dikatakan sudah mulai stabil. Seharusnya memang kalau misalkan inflasi di Amerika Serikat juga sudah cenderung stabil, maka ada probabilitas The Fed ini akan menurunkan tingkat suku bunganya. Nah, ada proyeksi dari Bloomberg memang di tahun 2024 ini The Fed akan menurunkan tingkat suku bunga sebanyak 2 kali. Nah, itu seharusnya menjadi sentimen positif ya mengenai pasar saham di emerging market terutama di Indonesia ini, seperti itu. Oke, bagaimana dengan gejolak politik Prancis yang mengguncang saham perbankan? Apakah ini juga menjadi perhatian investor global mengingatkan ini hampir berbarengan juga dengan pertemuan dari The Fed yang mungkin masih akan menahan suku bunga tetapi akan memberikan petunjuk arah kebijakan ekonomi lainnya begitu ya. Dan itu kan sangat sensitif dengan perbankan global. Apakah juga ada kaitannya dengan banking di dalam negeri yang kebanyakan saat ini juga sedang melemah? Oke, kalau misalkan apakah berkaitan dengan saham di sektor perbankan dari pasar saham Indonesia, perlu kita garis bawahi juga memang saham perbankan ini di Indonesia memang melemah dikarenakan BI itu menaikkan tingkat suku bunga ke level 6,25%. Hal ini memperburuk kinerja ataupun harga saham dari saham di sektor perbankan, terutama saham-saham big banks yang membuat memang pelemahan saham big banks ini yang memboboti pergerakan IHSG selama beberapa pekan terakhir. Nah, selanjutnya memang saham perbankan ini melemah ya karena saya lihat memang sebenarnya ini karena adanya aksi capital outflow yang dilakukan oleh foreign ataupun asing sehingga memang hal ini memboboti kembali ya pergerakan IHSG. Nah, apakah saham sektor perbankan ini akan berefek sangat signifikan terhadap kondisi global? Mungkin kita tarik dulu saja ke domestiknya terlebih dahulu yaitu Indonesia. Nah, di mana memang BI ini menaikkan tingkat suku bunga ke level 6,25% ini dikarenakan untuk menjaga atau menstabilkan mata uang kita yaitu mata uang rupiah.
Nah, memang faktanya sampai saat ini mata uang kita terus melemah, lalu juga berefek sangat signifikan membuat harga saham perbankan ini turun, sehingga memang secara domestik ya ini belum bisa dikaitkan dengan kondisi ekonomi global saat ini. Jadi memang saham sektor perbankan fokusnya terhadap kondisi ekonomi di domestiknya itu sendiri. Ya, kembali lagi pemirsa, kita akan berbincang bersama dengan Mas Muhammad Thorik Fadila, analis dari stocknow.id. Mas Thorik, Anda bilang tadi kalau berbicara mengenai ketidakpastian politik di Eropa yang mempengaruhi emiten perbankannya, tidak terlalu menjadi fokus utama dari pelaku pasar domestik, khususnya yang berkaitan dengan banking ya, karena sentimennya lebih ke berpusat ke domestik, seperti itu maksud Anda ya? Betul, Kalau betul, soal The betul sekali. Fed bagaimana? Bagaimana Mbak? Kalau Mohon soal maaf, The Fed ada. seperti apa yang dinantikan juga untuk pertemuannya malam ini? Oke, memang kalau misalkan kita lihat ya dari The Fed sendiri, memang ada sentimen terbaru ya, karena memang saat ini The Fed ini sepertinya akan mengumumkan mengenai kondisi ekonomi dari Amerika Serikat itu sendiri ya. Yang mana memang dari data global pada hari ini ya, hari Rabu, tanggal 12 Juni tahun 2024 akan dirilis data inflasi Amerika Serikat yang mana data inflasi ini pada bulan Mei itu. Selain itu juga dengan inflasi Amerika Serikat bulan Mei secara bulanan diindikasikan menurun dan inflasi Amerika Serikat bulan Mei ini secara tahunan diindikasikan stabil. Nah, kemudian memang untuk hari Kamis di tanggal 13 Juni tahun 2024 di hari Kamis dini hari ya akan dirilis mengenai keputusan suku bunga The Fed yang diindikasikan akan dipertahankan suku bunganya ataupun tidak berubah. Nah, seharusnya memang kondisi dari ekonomi global yaitu The Fed ini mengenai pengumuman antara inflasi maupun tingkat suku bunga itu tentunya akan berdampak ataupun akan berdampak positif dengan kondisi ekonomi di negara emerging market terutama Indonesia. Nah, biasanya namun sering terjadi anomali nih karena memang dari data ekonomi Amerika Serikat dan pasar saham Amerika Serikat biasanya memang sering terbalik atau anomali justru malah IHSG yang kecenderungan melemah. Baik. Nah, lantas dengan investor yang masih mencermati prospek The Fed dan data inflasi Amerika Serikat, peluang dari indeks harga saham gabungan kita yang kemarin lesu ya di 6855 ini dan asing net sell 1 triliun rupiah akan bagaimana hari ini dan mungkin merespon data inflasi serta keputusan The Fed besok? Oke, mungkin kita lihat ya, kita tarik ke belakang dulu mengenai kondisi IHSG selama beberapa pekan terakhir memang kecenderungan melemah. Saya bisa memproyeksikan IHSG sebenarnya masih bergerak secara sideways ya, namun kecenderungan terbatas pada hari ini dengan menguji level classic supportnya di level 6.809 dan area resistance ini di level 6.947. Nah, memang yang membebani pergerakan IHSG tentunya memang ada sentimen yang cukup negatif ya, karena Morgan Stanley yaitu perusahaan investasi dari Amerika Serikat ini telah menurunkan rekomendasi saham-saham di Indonesia ataupun tingkat investasi di Indonesia menjadi underweight. Nah, itu bisa dikatakan menjadi sentimen negatif nih untuk pergerakan IHSG hari ini. Baik, mungkin akan menjadi cerminan juga pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. Kita lihat dari bursa Asia tadi ya. Asia Nikkei Jepang pemirsa terpantau dibuka melemah, mungkin kita juga bisa lihat untuk grafisnya. Melemah 0,78% pagi hari ini di kisaran 38.831. Kemudian Saham Singapura pemirsa naik 0,13%, Kospi naik 0,37% dan Hang Seng Hong Kong ini melemah 0,79%. Mungkin kita bisa lihat ya pemirsa update dari grafis Asianya berikut ini terkait dengan pembukaan dari bursa Asia. Nah, ini dia pemirsa ya. Cenderung mix untuk bursa Asia pada pagi hari ini. Kira-kira kita akan mengikuti yang mana Mas Thorik, Nikkei yang melemahkah atau Straits Times Kospi yang menguat? Oke, memang kita tentunya merujuk terlebih dahulu ya ke Nikkei. Memang patokan kita ya di daerah domestik ini kita patokannya adalah China maupun Jepang. Kalau misalkan memang Jepang ataupun China ini kecenderungan memang melemah, nah ini juga akan berdampak terhadap pasar saham di Asia Tenggara terutama Indonesia. Nah, memang perlu kita ketahui juga kalau misalkan kita lihat memang lebih sering kita tuh mengikuti pergerakannya itu terhadap di daerah China itu sendiri sih, pasar saham di China. Baik,
Berarti IHSG yang masih lesu turun ke 6855 pada penutupan kemarin, kemungkinan masih akan berlanjut pada pagi hari ini, seperti itu ya? Betul, betul, Oke. akan melanjutkan pelemahan. Asing yang net sell kemarin di atas 1 triliun rupiah, menurut Anda ada kontribusi dari rupiah juga nggak sih yang melemah ke 16.300, sudah ditantang oleh BI gitu ya, tapi tetap aja ke 16.300 saat ini? Oke, memang perlu kita ketahui juga ya secara garis besar pada perdagangan mata uang kemarin rupiah kita ini mengalami pelemahan, yang mana satu US dollar ini sebesar 16.300 rupiah. Sebenarnya kalau misalnya kita tarik ke belakang, ya, memang rupiah ini sudah melemah ke level 16.000 sejak bulan Februari tahun 2024 nih. Pelemahan rupiah memang terjadi karena ketidakstabilan politik kita pada saat itu, yang mana pada bulan Februari ini fokusnya adalah ke pemilihan presiden ataupun pilpres. Nah, hal ini membuat foreign atau asing cenderung melakukan capital outflow pada pasar Indonesia di bulan Februari kemarin. Nah, di sisi lain memang sampai saat ini rupiah ini masih terus melemah di level 16.300. Nah, pelemahan rupiah juga bisa dikatakan diperoleh karena intervensi ekonomi Amerika Serikat yang cenderung mulai stabil, seperti angka tenaga kerja yang cenderung meningkat, sehingga hal ini membuat para pelaku pasar begitu yakin terhadap kondisi ekonomi negara superpower hingga berbondong-bondong masuk ke pasar spot untuk mengoleksi US dollarnya. Berarti Nah, masih ada memang peluang dong rupiah melemah lebih jauh dari 16.300 saat ini? oke, sebenarnya memang masih bisa dikatakan masih ada peluang ya, selama memang belum ada konfirmasi kembali dari Bank Indonesia apakah kembali menaikkan tingkat suku bunga untuk menstabilkan ekonomi, menstabilkan mata uang rupiah, ataupun mempertahankan kembali untuk menstabilkan mata uang kita. Karena memang keputusan ini tergantung kebijakan yang dilakukan Baik, oleh Bank Indonesia. baik. Mas Torik, lantas strategi apa yang seharusnya dilakukan oleh para pelaku pasar di tengah penantian data inflasi Amerika Serikat, kemudian pertemuan dari Bank Sentral Amerika Serikat, dan indeks harga saham gabungan kita yang menurut Anda juga masih tetap akan di situ saja masih melemah. Strateginya bagaimana untuk berinvestasi di pasar modal? Oke, memang kalau misalkan bagaimana sih strategi investasi ya untuk saat ini dengan ketidakpastian kondisi IHSG ya saat ini, karena memang kalau misalkan kita lihat IHSG melemah ini karena diboboti oleh saham-saham big banks ya, bisa bisa dilihat juga memang pada perdagangan kemarin saham-saham big banks itu seperti BBCA, BBRI dan BBI ini di net sell oleh asing. Nah, yang menjadi faktor utama juga memang kondisi pelemahan IHSG hari ini dari beberapa pekan terakhir memang adalah masuknya brand saham brand ke dalam FCA yang menyebabkan brand ARB 6 kali berturut-turut, sehingga hal ini turut juga memboboti Oke, jadi pergerakan kita harus IHSG. bagaimana, Mas Torik? Apa yang harus dilakukan oleh pelaku pasar? Oke, kalau misalkan memang untuk pelaku pasar ya, bagaimana sih strategi yang pas? Ya tentunya kita tentunya memilih ya saham yang berprospek cukup baik, memiliki fundamental yang cukup baik, price action yang cukup baik, sehingga kita juga bisa terhindar dari namanya capital loss ataupun Baik, bisa dikatakan rugi gitu baik. dalam berinvestasi saham. Nah, dari kriteria ini saham-saham apakah yang Anda maksud atau memenuhi kualifikasi tersebut nanti akan kita ulas seiring update pembukaan perdagangan pemirsa sesi pertama yang menguat tapi masih tipis sekali 0,02%. Usai jeda, tetaplah di segmen Market Buzz.